Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang, kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang, kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang, ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, dari bacaan Injil Lukas hari ini, Yesus mengingatkan bahwa untuk menjadi muridnya, maka harus melepaskan segala milik kita, kemudian kita memikul salib dan mengikuti Yesus. Bagaimana tanggapan Anda? Sulitkah atau beratkah syarat menjadi murid Yesus? Memang sungguh berat jika kita masih berkutat dan bergelimang pada hal-hal yang menyenangkan tubuh dan jiwa, sehingga enggan melepaskannya. Siapa yang berani mengatakan bahwa melepaskan segala kenikmatan tubuh dan kesenangan jiwa itu mudah? Sepertinya tidak ada yang berani, termasuk orang yang sudah puluhan tahun melakukan tugas pelayanan dan sudah dikenal banyak orang sebagai seorang yang rohani. Tidak akan berani mengatakan mudah melepaskan segala kenikmatan tubuh dan kesenangan jiwa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu secara pengetahuan tentang cara mengatasi segala hal kedagingan dengan mengosongkan diri dari segala hawa nafsu duniawi, tetapi tidak mudah melakukannya. Sebab terjadi peperangan sangat sengit ketika kita mau menanggalkan dan meninggalkan segala kenikmatan duniawi, kemudian beralih kepada pengisian hal-hal rohani yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus mengungkapkan dirinya yang berjuang melawan kedagingan. Baca Roma pasal 7 ayat 21 sampai 24.
Roma pasal 7 ayat 26. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Lalu apa yang harus kita lakukan agar dapat melaksanakan kehendak Allah, yaitu sangkuli sama dengan sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus dan melepaskan keterikatan segala yang kita miliki. Hanya ada dua cara, yaitu pertama, berjuanglah untuk tujuan hidup di dalam kekekalan, bukan hidup di dunia ini. Bapak Ibu, mari kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 1-2. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Setiap orang tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Tetapi anehnya ada begitu banyak orang kehilangan kesadaran sampai ia larut dalam kehidupan duniawi, yang menyeret dirinya semakin hari semakin menjauh dari tujuan hidup di dunia ini, yakni hidup kekal di surga. Mari kita baca Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wahai saudara-saudariku dalam Yesus Kristus, kembalilah ke tujuan semula hidup di dunia ini. Ayo tinggalkan hidupmu saat ini yang telah semakin menjauh dari tujuan kekekalan hidup. Kedua, bersandarlah pada Tuhan di sepanjang hidup kita di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita baca Roma pasal 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita memang lemah dan seringkali tidak kuat melawan godaan dan tawaran dunia. Namun jika kita sadar tujuan hidup di dunia ini, maka kita bersandar kepada Tuhan dengan cara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tantangan utama terletak pada diri kita, sebab terjadi peperangan antara manusia rohani dan manusia jasmani kita. Rasul Paulus mengingatkan hal ini. Mari kita baca Roma pasal 7 ayat 22-23. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Hanya mengandalkan Tuhan, maka kita dimampukan melawan keinginan berbuat dosa dan menghadapi serangan si jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, dengan fokus kepada kedua hal tersebut, maka kita layak menjadi murid Yesus dan dimampukan untuk tetap setia dan taat sampai akhir hayat kita, meninggalkan dunia ini menuju hidup kekal di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan Firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.